pertama pemirsa, sebuah stasiun pengisian oksigen di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran dipicu akibat mobil yang meledak. Weh, jauh katanya nggak jauh. Wah, nggak jauh. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Ceki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Senin malam. Kejadian di Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. kawasan Sumber Ceki. 3 unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 1 unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran diakibatkan adanya hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar kontrakan. Weh, bang, lo mau kemana? Weh, banyak listrik. Weh, banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga yang berada di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Ada nggak tahu juga ya, dari tiba-tiba asap terus tiba-tiba percikan listrik langsung muncul aja gitu. Kemungkinan dari konsleting listrik sih, dari kontrakan. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan toko jahit dan kelontongan di Jalan Bangka 3 Mampang, Jakarta Selatan hangus terbakar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran tersebut pemilik diduga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Warga panik saat kobaran api melahap toko penjahit dan kelontong di Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api pertama kali muncul dari lantai 2 toko jahit yang juga dijadikan tempat tinggal. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebagian mesin jahit bisa diselamatkan, sementara barang kelontong ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Di atas tempat tidur, kamar. Ini tempat usaha apa, Bu? Jahit sama toko, lontong. Ada korban nggak, Bang? Nggak ada. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Di Gunung Putri, Bogor, pemirsa, seorang pedagang cilok tewas akibat ledakan tabung gas LPG di rumah kontrakannya. Korban tewas akibat luka bakar hingga 80%. Inilah kondisi bangunan kontrakan yang porak-poranda pasca ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Mamonot, Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ledakan terjadi saat korban baru bangun tidur dan hendak menyalakan kompor. Korban diduga tidak mencium bau gas sebelum api menyambar dan memicu ledakan hebat. Akibat ledakan itu, 2 orang terluka bakar. Salah satunya pedagang cilok keliling yang tewas akibat terluka hingga 80%. Sementara korban kedua alami luka bakar 70%, dirawat intensif di rumah sakit. Pemilik rumah kontrakan, Yana, menyebut ledakan diduga dipicu kebocoran tabung gas.
terjadi ngejelas itu mungkin uap gas itu ngumpul di satu ruangan. Nah, kemudian kejadiannya setelah dia nyetrekan kompor ya mungkin bangun tidur ya dia nggak nyium bau aroma gas langsung meledak gitu. Penyebabnya seperti kayak gitu. Petugas telah memasang garis polisi dan menyelidiki kasus ini. Warga diimbau berhati-hati menggunakan tabung gas LPG. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung, Jawa Barat. Akibatnya pemirsa arus lalu lintas mengalami kemacetan. Itu kebakaran tuh di ruas tol Cileunyi, mau yang arah mau ke Cileunyi keluar tol. Video amatir memperlihatkan sebuah minibus terbakar hebat di tol Purbalenyi kilometer 127 arah Bandung atau tepatnya jelang exit tol Cimahi. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Yang punya mobilnya tuh kasihan banget tuh, ya Allah. Harap berhati-hati tuh kebakaran tuh di ruas tol. Ya, petugas tol dan damkar yang tiba di lokasi mencoba untuk memadamkan api yang membakar seluruh bagian mobil. Beruntung 4 orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Meski penyebab mobil terbakar masih dalam penyidikan, namun menurut kesaksian pengemudi, mobil sempat alami masalah pada bagian mesin sebelum terbakar. Resah maraknya tawuran, warga menggeruduk kantor Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya pemirsa seorang pedagang tewas jadi korban salah sasaran terkena tembakan mercon pelaku tawuran. Ratusan warga Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, menggeruduk kantor Polres Pelabuhan Belawan. Mereka resah dengan maraknya aksi tawuran yang terjadi hampir setiap hari di kampung mereka. Bahkan pada hari Minggu kemarin, seorang pedagang ikan bernama Dian Iqbal Saragih tewas usai menjadi korban salah sasaran tembakan mercon yang dilakukan pelaku tawuran. Kapolsek Medan Belawan AKP Ponijo mengatakan pihaknya berjanji akan mendirikan posko keamanan dan menempatkan personilnya 24 jam untuk menjaga keamanan di lokasi tawuran. Karena udah merasa resah Pak, udah berapa bulan tadi bilang kami damai lagi, kami ada perang, tawuran malam, banyak korban dari pihak kami, tapi sementara korban ini nggak ada. Ada yang mati semalam, ada yang rumahnya hancur. Tawuran di Medan Belawan sudah ke tahap meresahkan. Pada hari Minggu lalu, tawuran dengan tembakan mercon mengenai seorang pedagang ikan hingga tewas. Pelaku mencoba menghilangkan jejak dengan cara membakar pakaian yang ia kenakan saat tawuran. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku. Polisi menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku sempat melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dengan cara membakar baju dan celana yang digunakan, dikarenakan pelaku ini terekam CCTV pada saat melakukan perbuatannya sehingga baju dan celananya dibakar oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri Bang, ini sudah pernah ditangkap juga atau seperti apa? Pelaku merupakan residivis tindak pidana tawuran juga, dan pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas dan membahayakan bagi masyarakat, sehingga kami melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Polisi kini memburu pelaku tawuran lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.